Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel Wawan Bejo. Ya, ini kita kemarin ada sahabat Bejo yang pengen tahu ruangan-ruangan yang ada di floating crane. Ya, ini kita mulai aja ini sementara ini kita dari Anjungan dulu ya. Jadi kalau Anjungan ini sebenarnya ruangan kemudi dan di Anjungan ini ya disinilah kantor kita sebagai pelaut. Jadi semua pekerjaan kita lakukan di sini, bikin laporan untuk kantor dan pergerakan kapal semua di sini. Kalau bisa terlihat ini kemudi namanya ini. Ini kemudi untuk ya seperti kalau di darat itu mobil ya, kemudinya mobil, kalau di laut ya kemudinya kapal ya. Jadi kita pakai mesin ini, mesin Aquamaster itu terkadang orang menyebutnya itu skotel ya, skotel. Jadi dia pergerakannya itu bisa 360 derajat dia berputarnya ya. Jadi sahabat, nah disinilah tempat kerja kita. Jadi untuk semua file kita simpan ya, kita rapi-rapikan karena ya biar enak dipandang juga, kita kerja nyaman dan tidak lupa ya namanya ya kita beribadah, selalu kita siapkan sajadah dan sarungnya ini di sini karena nggak ada tempat, jadi ya taruh di atas itu aja ya. Ruangannya sempit cuman nyaman ya. Ini nanti saya perkenalkan alat navigasi satu persatu, tapi ini ada sebagian alat yang nggak bisa dinyalakan karena kita nggak pakai engine. Jadi yang bisa aja dulu saya perkenalkan ke sahabat-sahabat Bejo. Jadi untuk komunikasi sehari-hari di kapal kita pakai radio ini, kita pakai radio VHF ini untuk jangkauan yang dekat saja antara vessel dan vessel aja. Jadi untuk channel yang buat kerja itu kita biasanya memakai channel 13, tapi kalau untuk kita berlayar biasanya kita pakai channel ini, channel 16 ya. Nah, channel 16 ini kita untuk berlayar, kita untuk masuk alur kita di channel 16 karena di setiap alur, setiap tempat kita mempunyai berbeda-beda channel. Jadi kita harus ini untuk kepanduan ini kalau bisa terkopi, ini khusus untuk alur masuk dari Bangka, dari mana-mana ke Palembang, di alurnya kita pakai channel 16 ya. Oke, kita kembalikan lagi ke channel 13 karena ini channel kerja kita. Dan sedikit saya jelaskan untuk GPS. Nah, ini dia GPS ini. GPS ini bisa dikatakan inilah jantung hati kita ya kan ya, biar sedikit romantis ya biarpun di kapal. Karena apa? GPS ini disinilah kita bisa menentukan kemana kita berlayar dan titik koordinatnya di sini semua bisa terlihat. Nah, untuk kecepatan di sini kalau memang kelihatan, coba saya kasih dekat. Nah, coba kasih ini. Untuk kecepatan berlayar kita speed ya, speednya di sini karena kita berlabuh jadi ya speednya 00 ya. Tapi kalau kita berlayar ya seperti di video yang kemarin, di situ terlihat speed ya. Kalau untuk
lintang bujurnya ini kita bisa atur di mana kita nanti posisi ya, dipakai di menu sini ya. Nah, di sini nanti kita bisa tahu kita mau kemana, di menu sinilah nanti tujuannya. Nah, di sini. Nah, di sini ada waypoint, terus rute, navigasi. Ya, di situ. Nanti di sini kalau kita mau berlayar kemana, kita pakai waypoint di sini untuk masukkan ini ya, apa namanya, lintang bujur ya. Nah, untuk masukkan lintang bujurnya di sini nanti ya. Jadi untuk apa namanya, untuk pedoman kita berlayar kita pakai inilah GPS ini. Kita GPS pakai merek JRC ya, JRC JNav 500 ini kalau bisa terlihat ya. Nah, ini konden ini sebenarnya eco sounder ya. Eco sounder itu untuk apa, mengetahui kedalaman air, kedalaman yang kita lintasi itu ya, kita lihat dari eco sounder ini ya, baru nyala ya eco sounder. Jadi disinilah nanti kita kelihatan kedalamannya berapa, posisi di laut ini. Nah, kalau ini namanya kompas. Jadi kita kalau kita berlayar kita harus melihat kompas ya, melihat kompas. Mana tujuan arah kita, di kompas inilah nanti bisa terlihat. Oke sahabat, nah di sini untuk lampu-lampu ini sahabat, ini untuk lampu-lampu. Jadi lampu sebelah kiri dan kanan ya. Kalau sebelah kiri port side ini ya, kalau disingkat aja ini biar jelas, ini port side ini sebelah kiri. Sebelah kanan ini starboard side. Starboard side ini sebelah kanan. Jadi ini namanya lampu navigasi sahabat. Ini lampu navigasi. Jadi untuk kita berlayar, untuk kita mengetahui oh kapal di depan ini sebelah kiri apa sebelah kanan kita, atau passing. Kalau passing itu bisa dikatakan papasan ya. Kalau untuk bahasa-bahasa di laut namanya passing ya. Nah, ini nyala dia ya, masih oke ini. Oke semua masih. Kerang yang sebelah kanan coba saya lihat. Sebelah kanan yang bagian atas mati, bagian bawah oke masih hidup. Ya di sini sahabat, ini semua lampu ini ada maksudnya semua ya, ada maksudnya semua. Jadi untuk mengetahui, ini kelihatan kan masih oke semua ini. Masih oke, masih oke semua ini ya. Ini kalau sebelah sini lampu anchor ini, anchor. Jadi untuk kalau waktu kita berlabuh, kita harus menyalakan lampu anchor ini buat tanda bahwa kapal kita ini sedang berlabuh. Ini harus dikasih nyala. Ini lampu anchor ini. Ini tiang master. Tiang master. Lalu lampu yang ini coba saya jelaskan lampu-lampu yang penting ya, yang penting yang sering kita pakai aja. Ini lagi lampu towing ini. Ini towing ini tandanya berarti putus satu. Putus satu ya. Yang berarti yang atas ini masih hidup ini. Yang atas ini masih hidup. Masih bagus ini. Lampu towing. Di sini kemudi ini, saya ini kemudi ya. Jadi kemudi ini sensitif sekali. Jadi kemudi plus buat tambah RPM ya, gas. Kalau sepeda motor itu gasnya ya. Ini penambah RPM ini kiri kanan.
Kalau ini ya seperti yang pasti semua sahabat tahu ya, ini kalau ini namanya kembali ke laptop. Inilah biasanya kita kerja memakai ini inventaris dari kantor ini ya, jadi bukan milik kita pribadi memang. Jadi ini memang punya kapal. Jadi peralatan di sini sedikit lengkap ya, semua ada dan lumayan canggih. Print juga ada. Ini toa, ini biasanya kita kalau waktunya sholat, azan atau apa, untuk panggilan-panggilan emergensi yang harus membangunkan semua kru, kita pakai ini, toa kita ini. Oke sahabat ya, inilah ruangan kerja kita. Nah, ruangan kerja kita juga dilengkapi dengan safety ya, nah, ini namanya Inmarsat ya, Inmarsat. Jadi Inmarsat ini dia berfungsi kalau pas ada kejadian-kejadian yang buruk ya, kayak seperti kapal tenggelam, terus ini kan dia ini kalau sudah menyentuh air, dia memancarkan titik koordinat di mana kita memerlukan bantuan ya. Nah, ini namanya Inmarsat. Inmarsat ini sejenis radio, ini sejenis radio, cuman dia untuk memancarkan sinyal pertolongan ya di stasiun radio terdekat. Terus kita juga ada ini handphone, tapi handphone canggih ini. Ini handphone ini khusus untuk di laut, ini. Jadi dia pakainya itu langsung satelit ya, kita langsung pakai satelit ini. Kita langsung pakai satelit kalau yang itu ya. Kalau untuk kartunya sama seperti yang lainnya ya, Telkomsel atau apa, sama semuanya. Jadi ini kalau ini radio juga ini sahabat, ini radio ini tipenya SSB ya, ini SSB radio ini. Jadi ini khusus ini untuk apa namanya, berkomunikasi jarak jauh ini ya. Ini jaraknya jauh sekali ini ya, bisa ribuan mil antar stasiun ya, jauh sekali dia radio ini. Coba saya nyalakan ya. Nah, ini di sini frekuensinya besar sekali ya, frekuensinya jauh sekali frekuensinya ya, berbeda dengan yang VHF tadi itu. Oke, coba saya inikan lagi, karena kalau ini radar sahabat, ini radar ya. Coba saya nyalakan ya. Ini radar, fungsinya untuk mengetahui mana-mana ada kapal di sebelah samping-samping kita yang kita lewati nanti. Nah, di situ ya. Coba mungkin nyala ya. Ya, mungkin ada yang salah dengan radar kita ini. Kok nggak bisa nyala di ini. Oke sahabat ya, itulah tadi sedikit penjelasan dari alat-alat navigasi. Mungkin untuk lebih detailnya nanti di video berikutnya ya, karena
kita sekarang tidak memakai engine, jadi lebih banyak yang nggak bisa dinyalakan ya, karena keterbatasan listrik ya. Oke sahabat, sampai berjumpa lagi di channel Wawan Bejo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya ya. Oke, selamat siang dan jangan lupa bahagia.